harus negara tetap mengelolanya. Ya kan? Tetap menyelenggarakannya. Kalaupun ada swasta mau, harganya harus disamakan. Ya kan? Harganya harus disamakan dengan harga haji ONH plus yang ditentukan oleh pemerintah. Kalaupun mau naik, marginnya tidak terlalu berlebihan. Oke lah mereka mau untuk bintang 5. Kan bisa dilihat itu. Harganya. Kan bisa dihitung seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi sore hari ini. Kita berharap teman-teman kita seluruh Indonesia menonton, menyaksikan. Ini kita akan diskusi tentang kuota haji. Ini 27.000 lebih ya. Kuota haji reguler itu dikorupsi ya ke haji plus atau haji khusus. Dan seperti kita ketahui, ini sedang dalam proses angket di DPR RI. Untuk bahas ini, kita akan dengar komentar Pak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Silakan Pak Ahmad, kira-kira gimana komentarnya? Ini ramai sekali lagi di angket ini. Ya, ini yang pertama kita memberikan apresiasi lah ya DPR ya. Dalam rangka ini kayaknya yang menyangkut kepentingan halayak. Banyak rakyat dan khususnya umat Islam, DPR menggunakan hak angket baru kali ini nih. Baru kali ini. Yaitu hak haji. Hak angket haji ini menurut saya menarik ya. Dan penting sekali karena ini memang kota haji ini kan kalau memang kota haji ini memang terbatas dan yang menggunakannya memang sesuai dengan ketentuan kan nggak masalah Pak. Masalah. Ya. Masalahnya kan banyak sekali yang seharusnya kota haji itu yang reguler, tapi dikonversi oleh mereka, tentu kan yang kan sudah terbuka tuh di sidang-sidang MPR, mengambil orang yang sudah mati, mengisikan. Betul. Itu kan berarti kan by system itu kan tidak mungkin jemaah. Jadi kan pasti ada kerjasama dengan Kementerian Agama, dengan terutama adalah penyelenggara haji. Yang plus ini gitu loh. Kita sama-sama mengetahui, saya menonton langsung ya, menonton langsung pada waktu angket itu, panitia angket itu, salah seorang anggota panitia angket itu menanyakan, bahkan mendapatkan data langsung orang itu baru mendaftar, tapi seolah-olah mendaftar sudah jauh sebelumnya, karena dia menggunakan kota haji plus itu, membayarnya lebih dari 1 miliar, bayangkan seperti itu. Lebih 1 miliar. Ini kan jadi ajang orang beribadah untuk bisnis yang luar biasa. Dan kita sama-sama tahu, saya tahu lah nih penyelenggara haji ini kaya raya semua loh. Iya kan dia memanfaatkan betul umat yang untuk beribadah karena jumlah terbatas tapi dieksploitasi untuk kepentingan, dan ini pasti ada kerjasama dengan Kementerian Agama. Katanya tidak merugikan yang waiting list katanya. Bagaimana nggak merugikan yang meninggal itu kan? Yang seharusnya yang 27.000 yang anggap saja meninggal itu harusnya kembalikan kepada yang reguler dong. Harus tetap kembali ke reguler. Kalau mau seperti itu. Kenapa nggak merugikan? Ya kan ini argumentasinya keliru. Kalau memang seperti itu, minta jatah lagi ya memang kayak Peruda itu, Haji Peruda itu ya kan. Ke kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama Haji yang di sana, Saudi gitu loh. Saudi, betul. Kotanya harus tambah khusus memang untuk haji plus. Nah kita bisa bayangkan haji plus yang reguler saja kan harganya itu berapa ratus juta lah ya. Betul. Dan tapi haji yang diselenggarakan oleh swasta ini, haji plus ini, itu angkanya sudah paling murah itu adalah 500 juta. Paling murah. Kalau menurut saya yang ini perlu kebijakan ini perlu evaluasi. Mungkin kalau kita pelajari nanti mungkin kita ajukan uji judicial review. Kalau menurut saya tidak boleh khusus untuk haji ya. Tidak boleh diserahkan kepada swasta. Haji harus negara tetap mengelolanya. Ya kan? Tetap menyelenggarakannya. Kalaupun ada swasta mau, harganya harus disamakan. Ya kan? Harganya harus disamakan dengan harga haji ONH plus yang
ditentukan oleh pemerintah. Kalaupun mau naik, marginnya tidak terlalu berlebihan. Oke lah mereka mau untuk bintang 5. Kan bisa dilihat itu. Harganya. Kan bisa dihitung seperti itu. Ya, kan? Apalagi nih haji kok. Kalau mau berbintang-bintang 5, berbintang-bintang 6, berbintang-bintang 7, ya plesiran lah. Ini kan orang mau beribadah. Jadi menurut saya ini serius sekali ini Pak Eri. Jadi gara-gara ini ya kan orang menunggu sampai 48 tahun. Betul. Kurup ini kan ini sudah menurut saya kalau ada kerjasama, ada feedback ini. Oleh karena itu Pansus Haji ini harusnya menggandeng KPK. Supaya ini kan jelas sudah ketahuan tuh kemarin. Harus segera ya kan? Harus segera betul diusut tuntas dan dihukum. Bahkan ini harus hukumannya seberat-beratnya. Pak Eri. Jadi bayangkan Haji Plus itu jadi 2024 porsi haji reguler yang dikorupsi ke Haji Plus itu ini angka ya. Kalau betul ya kita lihat dari media 27.000 lebih. Dijual satu porsi ya 200 sampai 900 juta. Jadi bayangin hanya kuotanya tuh 200 sampai 900 juta gitu. Makanya ada yang mencapai angka 1 miliar lebih ongkosnya itu. Ongkos haji itu. Jadi kalau kita rata-ratakan harga satu porsi Haji Plus itu 500 juta dikali dengan porsi haji yang dikursi 27.000, maka nilai korupsinya 13,5 triliun. Luar biasa angkanya. Iya kan? Itu kalau angkanya 500 juta. Kalau angkanya 900 juta? Iya. Ini kelihatannya kalau misalnya Kementerian Agama di Arab Saudi, khusus ada Kementerian Haji, Ya. Kayaknya di sini di kita kayak. Jadi menurut saya memang ini problem. Menteri Agama kita juga problem ini. Dia teriak-teriak kan sama ini kan. Nah harusnya ini saya tidak yakin ini kalau diusut tuntas ini tidak mencapai petinggi di Kementerian Agama. Takut. KPK dulu berani nih zamannya SDA dulu kan dianggap korupsi catering, ternyata enggak kan apa-apa. Yang seperti itu hanya akhirnya terbukti oleh pengadilan itu dana operasional menteri. Pak Haji belum ini. Nah, haji ini harus dibongkar. Menurut saya Pak tiap tahun pasti terjadi. Pasti ini. Inilah membuat orang kaya raya nih jadi kayak gitu. Jadi kalau seperti itu berapa hampir angkanya ini data ya. Data yang kita dapat dari media, ini medianya apa ya? Dari beberapa media ini kita berikan ini yang ada di berbagai macam media sosial, semacam 27.000 lebih kuota itu, ya, ini menggeser hak-hak orang Pak Haji, Pak Heri. Betul. 6 juta orang tergeser yang kalau saya menyatakan yang lebih ekstrim Pak Heri, stop haji yang dikelola oleh swasta. Oke. Ini kaitannya. Andai pun swasta mau, harganya harus sama dengan ONH Plus. Kalau masuk, ya cari tempat yang ini, tempat yang harganya seperti itu. Jadi kalau ONH Plus di berapa ONH Plus kita sekarang nih? Ada sekitar 200 juta. Hampir sekitar itu. 100, antara 150, ya sudah segitu harganya. ONH Plus. Nggak sampai 500 atau ya, ini kan hampirnya 500 juta. Saya ingat juga, saya ini pernah juga sempat ikut Pak Haji ONH Plus. Iya kan? Itu saya 2010 aja Pak Heri. 2010 itu. Saya itu sudah bayar yang penting itu belumnya dan lain-lain. Itu 20.000 loh. 20.000 itu 20.000 US. 20.000 US itu dolar pada waktu itu 14 atau 13.000 itu. Itu tahun 2010. Sekarang 2024. Bayangkan itu kan seperti itu. Jadi ini bisnis yang paling menggiurkan betul kelihatannya. Ya masalahnya gini nih, Tom. Pansus satu angket yang dilakukan oleh DPR sekarang ini katanya gitu suara-suara sumbang ya yang menikmati itu DPR juga gitu. Iya, kalaupun DPR juga ya diusut juga. Nah, itu dia makanya. Kita nggak boleh pandang bulu. Jadi nggak harus siapa yang memanfaatkan harus diusut. Tidak boleh pandang bulu, iya kan? Siapa saja yang terlibat, iya kan? Ya, tapi yang tentunya adalah yang paling harus bertanggung jawab adalah yang namanya travel. Perusahaan haji itu apa travel umroh itu dengan kementerian. Ya. Iya dong. Kalau yang namanya jemaah kan dia mau aja bayar. Ya kan? Ditawarin. Jadi bila perlu ditutup gitu.
Oke. Jadi apa namanya yang menarik tadi pertanyaan saya tadi kalau kaitannya dengan kementerian di sini kan masih kita namanya Kementerian Agama. Kenapa katanya dipisah aja tuh yang soal haji? Jadi ada kementerian sendiri, Kementerian Haji gitu seperti Bisa, itu. saya setuju juga. Arab Ya, Saudi. ya, boleh juga bagus ya Kementerian Urusan Haji dan Umroh. Nah, Boleh juga bagus juga. Tapi nama juga anggaran lagi nanti. Membengkakkan lagi anggaran nanti negara. daripada birokrasinya bertele-tele di Departemen Agama, Iya. Kementerian Agama sekarang ini membuat tidak banyak lubang-lubang yang untuk Ya, enggak. Ya, boleh, saya setuju aja. Yang paling penting sebenarnya bukan dipisahnya Pak Heri. Karena kan dia ada unit dirjen. Tapi adalah penyelenggaranya itu yang good governance itu yang paling penting itu. Kejujuran. Yang itu yang pertama. Yang kedua tidak boleh lagi ada kota-kota plus-plus yang harganya mahal itu. Pilihannya dua. Pilihan yang pas yang pertama, swasta tidak boleh menyelenggarakan ibadah haji plus itu. Kalaupun mau, nilainya, harganya harus sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang ini hanya ditetapkan nilai minimal saja Pak Haji. Pak Heri. Jadi harga minimal, kalau harga minimal 30.000 minimal. Jadi angka maksimalnya nggak boleh, harusnya ditetapkan angka maksimal. Ada rate-nya seperti itu. Jadi kalau ada di pemerintah, ONH plus itu harga contoh 150 juta, maka paling banyak dia harus boleh naik itu adalah 10% atau 20%. Jadi kalau 10%, 175, ya kan? Atau 20%, 100. Jadi kenaikan yang ditolerir paling tinggi lah kalau kita mau ambil 25%, 20 sampai 25%. Itulah keuntungan swasta ya. Boleh. Kan dia itu keuntungan boleh seperti itu, 20 sampai 25%. Oke. Menarik nih kalau soal haji ini tiap tahun ada aja masalahnya. Pasti ada tiap tahun dan pasti ada orang yang menikmati dan pasti ada orang yang tergusur. Betul. Dari harusnya mereka mendapat jatah. Betul memang jatahnya Pak Eri tidak terganggu gitu loh. Tapi harusnya Pak Eri bisa dipercepat berangkat kalau tidak disabotase oleh yang mengambil kota ini gitu loh. Kebayang Papua. Saya nggak tahu nih kawan-kawan apa betul orang yang diambil hanya orang mati saja atau memang disiapkan kota khusus untuk ONH plus yang bermahal ini gitu loh, yang bermahal ini gitu. Yang itulah tugasnya angket. Seharusnya angket menemukan. Kalau angket serius, tapi kalau angket-angketan ya sudahlah. Seperti itu. Nah, ini kelihatan gimana? Serius atau? Saya lihat dalam yang di TV ya. Saya lihat serius kawan-kawan. Oh, serius ya. Mudah-mudahan. Ya, setelah itu kan harus ada rekomendasi angket itu. Menemukan ini nih, siapa yang bersalah kayak kita seperti dulu. Ternyata yang bertanggung jawab pejabatnya ini mulai dari apa? Dari direktur. Ya kan? Dirjen atau siapa saja, bahkan bila memang ada keterlibatan menteri, seret menterinya juga dong. Itu anggota dewannya sendiri gitu. Kalau ada anggota dewan yang hengki-pengki main juga ini kan Komisi 8. Iya. Seret juga ke pengadilan. Bukan ada masalah seperti itu. Karena kan mereka hukum itu kan harus berlaku sama ya. Sama, tidak boleh ada orang diperlakukan tidak sama. Equality before the law itu seperti itu kan. Sip. Oke, terima kasih Ketua Umum Partai Masyumi Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH. Kita pemirsa sekalian, kita berharap untuk terus menyaksikan acara kita ini karena terus berganti topiknya menarik, selalu menarik. Insya Allah ya kita akan terus. Terima kasih. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.